Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Nautami Putri dengan NIM A1D523057. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Agus Lestari MPD selaku dosen penggampu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evaluasi pembelajaran dan refleksi. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Proses sistematis berarti evaluasi dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dengan alat dan metode yang sesuai. Evaluasi mencakup aspek-aspek utama seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Contoh sederhana, guru memberikan kuis atau diskusi kelompok untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya, tujuan evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi bertujuan tidak hanya untuk menilai siswa, tetapi juga untuk meningkatkan proses pembelajaran. Tujuan-tujuan tersebut antara lain, yang pertama, menilai keberhasilan pembelajaran dengan memastikan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengajaran, yaitu dengan memberikan masukan kepada guru terkait efektivitas metode yang digunakan. Mendukung pengambilan keputusan, misalnya menentukan apakah siswa siap naik kelas atau membutuhkan pembelajaran remedial. Jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi dapat dibagi berdasarkan beberapa kategori, yaitu berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan aspek yang dinilai, dan berdasarkan metode. Yang pertama, berdasarkan waktu pelaksanaan. Berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu yang pertama evaluasi formatif, yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya, melalui kuis singkat atau diskusi. Lalu, evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir periode pembelajaran, seperti ujian akhir semester. Dan yang kedua, berdasarkan aspek yang dinilai, yaitu aspek kognitif, mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi, seperti dengan tes tertulis. Selanjutnya, afektif, menilai sikap, minat, atau nilai moral siswa, sering dilakukan melalui observasi atau penilaian sikap. Aspek selanjutnya yaitu psikomotorik, yaitu menilai keterampilan praktis, misalnya kemampuan siswa melakukan eksperimen di laboratorium. Dan yang ketiga, berdasarkan metode. Metode pertama adalah metode tes, yaitu dengan pilihan ganda, isian singkat, atau esai. Lalu ada juga metode non-tes, yaitu dengan observasi, wawancara, dan analisis portofolio. Teknik evaluasi pembelajaran. Beberapa teknik umum yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran mencakup tes tertulis, observasi, portofolio, serta wawancara dan angket. Yang pertama ada tes tertulis, biasanya digunakan untuk aspek kognitif. Contohnya, ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Dan yang kedua, observasi, dengan melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku siswa, cocok untuk menilai aspek afektif seperti disiplin, kerjasama, dan kejujuran. Dan yang ketiga, portofolio, yaitu merupakan kumpulan karya siswa seperti laporan, foto, atau rekaman video yang menggambarkan perkembangan belajar mereka. Dan yang keempat, wawancara dan angket. Wawancara memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman atau kesulitan siswa. Angket digunakan untuk menjangkau lebih banyak siswa sekaligus. Selanjutnya, refleksi dalam pembelajaran. Refleksi adalah proses merenung dan menganalisis pengalaman belajar untuk memahami hal yang sudah dipelajari, kendala yang dihadapi, dan cara memperbaikinya. Tujuan refleksi yang pertama adalah bagi guru, yaitu menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan dan merancang pembelajaran yang lebih baik di masa depan.
Dan yang kedua adalah bagi siswa, yaitu siswa memahami apa yang telah dipelajari dan mengidentifikasi kesulitan dan cara mengatasinya, mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, dan reflektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk refleksi dalam pembelajaran. Bentuk-bentuk refleksi pembelajaran yaitu seperti refleksi tertulis, diskusi kelompok, dan feedback atau umpan balik secara langsung. Yang pertama ada refleksi tertulis, yaitu guru atau siswa mencatat pemahaman mereka dalam bentuk jurnal atau esai singkat. Dan yang kedua, diskusi kelompok, yaitu siswa membahas bersama teman tentang tantangan yang mereka hadapi dan cara mengatasinya. Dan yang ketiga, umpan balik langsung, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pengalaman belajar mereka secara lisan. Selanjutnya, manfaat evaluasi dan refleksi dalam pembelajaran. Yang pertama, manfaat bagi guru, yaitu mengetahui metode pembelajaran yang efektif. Contohnya, jika siswa lebih banyak memahami melalui diskusi, guru bisa meningkatkan metode kolaboratif. Lalu, memperbaiki kekurangan dalam proses pembelajaran dan mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang telah diajarkan, serta membantu merancang pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai kebutuhan siswa. Dan yang kedua, manfaat bagi siswa, yaitu siswa menyadari kekuatan dan kelemahan mereka dan mengembangkan kemampuan belajar mandiri, serta membantu mereka mengevaluasi strategi belajar yang lebih efektif. Dan yang ketiga, manfaat bagi institusi pendidikan, yaitu memberikan data untuk meningkatkan kurikulum dan menentukan pelatihan atau pengembangan profesional untuk guru, serta memastikan kualitas pembelajaran sesuai dengan standar. Selanjutnya, tantangan dalam evaluasi dan refleksi. Yang pertama adalah tantangan bagi guru, yaitu guru kesulitan dalam merancang alat evaluasi yang valid dan reliable, serta terbatasnya waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Dan yang kedua, tantangan bagi siswa, yaitu kurangnya keterampilan refleksi diri dan cenderung hanya fokus pada hasil akhir daripada proses pembelajaran. Lalu, tantangan bagi institusi, yaitu tidak semua sekolah memiliki sistem evaluasi yang memadai untuk menilai kinerja siswa secara menyeluruh atau holistik. Baik, kesimpulan dari materi kali ini adalah evaluasi pembelajaran dan refleksi merupakan dua komponen penting yang tidak dapat dipisahkan. Evaluasi membantu guru dan siswa memahami keberhasilan proses belajar mengajar, sementara refleksi memberikan kesempatan untuk merenungkan pengalaman belajar. Dengan mengintegrasikan keduanya, pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan berpusat pada pengembangan siswa secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi tentang evaluasi pembelajaran dan refleksi dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.